Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syaklia Priti dengan NIM 4222-1033. Perkenalkan, nama saya Dewi Cantika Maharani dengan NIM 4222210002. Saya Alicia Triviana Putri dengan NIM 4222-1032. Perkenalkan, saya Balkis Herisha Asrafia Saadi dengan NIM 4222210003. Pada video kali ini, kami akan memberikan progres pada desain kami yang telah kami buat pada tugas 3A. Jadi berikut adalah hasil SketchUp dari kelompok kami, yaitu di sini adalah gedung, di sini adalah jembatan, dan kedua ini adalah parkiran. Di sini saya akan menjelaskan teknis gedung yang kami gunakan. Jadi pada tugas 3A kami menggambar gedung yang berbentuk lingkaran. Jadi kami mencari gedung yang mirip dengan yang kami gambar pada tugas 3A pada 3D warehouse. Kemudian kami menemukan gedung yang mirip dengan yang kami gambar, yaitu seperti ini. Ini adalah desain yang kami gunakan pada SketchUp yang kami buat. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih isi di dalam ruangan yang telah kami bikin. Di lantai 1 terdapat ruang registrasi, di mana kalau semisal teman-teman peminat khusus seni lukis bisa banget nih daftar di ruang registrasi di lantai 1. Juga lantai 1 itu juga ruangan untuk seni batik. Untuk lantai kedua adalah ruangan untuk teman-teman merajut dan menenun. Nah, di sini untuk teman-teman yang mau menenun atau merajut bisa nih di lantai satunya tadi registrasi dan langsung merajut di lantai kedua atau menenun. Pindah ke lantai ketiga. Ini teman-teman, lantai ketiga adalah ruangan untuk seni lukis. Nah, ini mungkin teman-teman ngebawa adik atau anak, kalian bisa banget nih ngebawa bocil-bocil tersebut ke ruang ketiga, karena ruang melukis ini bisa bebas berekspresi apapun di atas kanvas dan diberi gratis sebuah cat dan paint. Selanjutnya, dan ini ada sekat biasa untuk penghubung antara lantai 3 dan 4. Alasan kami memberi sekat ini adalah agar tidak terlalu membosankan bentuknya dan estetikanya dapet gitu. Dan untuk selanjutnya adalah lantai 4. Lantai 4 adalah ruang untuk playing room atau kalian bisa melukis di tempat mana saja. No offense, tapi kita menciptakan playing room untuk kalian yang mungkin lelah dengan kehidupan kalian, yang mungkin membosankan atau lelah dalam bekerja. Kalian bisa banget nih berkunjung ke playing room karena kalian bebas berekspresi. Kalian bisa melukis di tembok, kalian bisa melukis di lantai, kalian bisa membuang semua cat di playing room dan lepaskanlah semua emosi kalian. Dan yang di terakhir adalah lantai kelima atau exhibition room. Exhibition room, selama kalian berkreasi, melakukan kesenian, kita akan menghargai everything that you make. Jadi, semisal kalian membuat sesuatu yang sangat indah dan bisa kita jadikan pameran, kita akan menjadikan sebuah karya seni dan akan kita pamerkan di exhibition room. Dan tema exhibition room ini tidak sementara, tetapi exhibition room ini bersifat temporary. Dan yang terakhir adalah rooftop. Rooftop ini bisa kalian gunakan untuk bersenang-senang saja, bersantai dan melihat matahari terbenam mungkin. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini merupakan lantai pertama pada gedung kami. Ini adalah gambaran lantai 1 di gedung yang kami buat. Pertama-tama di sini adalah pintu masuk yang berada di dekat kasir atau tempat registrasi. Di sini merupakan tempat registrasi untuk melukis, menenun, membatik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu di sini merupakan ruang tunggu untuk wisatawan atau pengunjung yang datang. Dibuat melingkar sesuai dengan bentuk ruangan.
Di sini juga ada gantungan tumbuhan agar terkesan homey dan hijau. Dan juga ada karpet dan meja membuat kesan ruangan menjadi lebih cantik lagi. Kemudian di ruang pertama yaitu adalah tempat wisatawan untuk melakukan aktivitas membatik. Di depan sini terdapat guci yang bergambar batik dan figura-figura juga yang gambarnya berbentuk batik. Karena memang lantai 1 ini merupakan lantai khusus untuk membatik. Baik, saya masuk ke ruang pertama untuk wisatawan. Di sini ada beberapa meja untuk wisatawan membatik. Kemudian di belakang sini terdapat storage room untuk benda-benda atau bahan-bahan untuk membatik. Semua elemen yang kami gunakan berasal dari 3D warehouse. Kemudian di ruang kedua yaitu studio room, karena mungkin memang studio ini tidak banyak orangnya, jadi memang dibuat mejanya bersama-sama dan terdapat beberapa storage room dan meja-meja untuk barang-barang yang memang diperlukan. Jadi di ruang studio ini memang dikhususkan untuk bersama, seperti studio-studio art pada umumnya, seperti itu. Kemudian di depan studio room ini juga hampir sama seperti di awal ruangan membatik para wisatawan. Kemudian untuk sisi bagian sini merupakan tempat untuk lift dan ada beberapa sofa di sebelahnya untuk wisatawan atau pengunjung yang datang untuk beristirahat. Gambaran lantai 1 ini juga akan diterapkan pada lantai-lantai berikutnya, namun beberapa ada yang tidak ada, seperti ruang registrasi maupun pintu masuk ya, karena memang aksesnya hanya di lift saja. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian selanjutnya, yakni pada bagian ini. Bagian ini adalah tempat untuk jembatan yang kami buat di atas waduk, di mana kegunaannya adalah menghubungkan dari tapak 1 dan tapak kedua. Tapak 1 di sini berisi bangunan dan tapak kedua adalah parkir. Sudah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tempat parkir yang terdapat di tapak kami. Di sini kami memiliki 2 tempat parkir. Yang pertama, memiliki drop off yang dimana digunakan untuk menurunkan pengunjung. Dan di sini juga terdapat tempat parkir kedua yang juga memiliki drop off untuk menurunkan pengunjung. Selain itu, tempat parkir ini juga berguna untuk memarkirkan transportasi para pengunjung agar parkir dengan rapi dan teratur. Di sini, fitur basic yang kami gunakan dalam pengerjaan desain, kami menggunakan tools kamera atau view, di mana kami memanfaatkan tersebut untuk mengatur point of view, dengan mengatur tinggi rendah benda yang akan dipindah agar sesuai, dengan menggunakan garis bantu, yakni red zone, blue zone, dan green zone. Pada icon bergambar tangan, berfungsi untuk menggeser atas, bawah, kiri, kanan, namun tidak bisa 360 derajat. Selain itu, di fitur ini kami juga bisa memperkecil maupun memperbesar ukuran POV dengan fitur bergambar kaca pembesar. Namun, akan lebih mudah apabila menggunakan mouse atau kursor laptop untuk memperbesar atau memperkecil dari POV. Tools berikutnya yaitu drawing, berguna untuk penggambaran garis dan pembuatan lahan atau ruangan. Fitur yang sering kami gunakan yaitu pensil, garis abstrak, dan ikon bergambar persegi. Untuk fitur lingkaran atau pembuatan setengah lingkaran juga kerap kami gunakan untuk pembuatan isi ruangan. Tools selanjutnya yaitu kami menggunakan fitur move icon di gambar 4 panah untuk memindahkan interior atau bangunan dan menata letak agar rapi. Yang kedua, kami menggunakan fitur untuk membuat bentuk yang kami buat menjadi timbul di gambar persegi tanda panah ke atas.
Dan yang ketiga, kami menggunakan fitur merubah arah hadap menjadi arah 360 derajat menggunakan tanda panah yang berbentuknya seperti yin yang atau bawah fitur move. Dan di bawah tanda panah yin yang, kami juga menggunakan fitur memperkecil atau memperbesar benda seperti bentuk persegi tanda panah ke kanan, ke atas. Selain itu, kami juga menggunakan 3D Warehouse dan V-Ray Enscape untuk men-render untuk dari bentuk animasi ke bentuk yang lebih nyata. Untuk fitur selanjutnya yang kami gunakan yaitu ikon bergambar kursor ini yang membantu kami dalam pemilihan item yang akan diedit. Kemudian untuk ikon bergambar ember yang membantu kami dalam pewarnaan gedung, interior, dan lahan. Pewarnaan ini cukup mudah karena di SketchUp sendiri sudah terdapat list untuk mana-mana saja pewarnaan untuk wallpaper, aspal, vegetasi, kain, dan lain-lain. Fitur yang kami gunakan selanjutnya yaitu penghapus, berguna untuk menghapus garis atau garis bantu dalam pengerjaan ruangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.